Mari saudara, tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sambil kita mau angkat satu nyanyian. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena aku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku penyembah. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku Tuhan, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal setiap kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami. Amin. Ku yakin Tuhan, anugerah-Nya mampu jadikanku hamba-Mu yang berkenan selalu. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring-Mu Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin Tuhan, anugerah-Nya jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ya Tuhan, ku lepas semua aku untuk mengenal setiap kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengiring-Mu Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami. Hidupku yakin Tuhan, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biarlah kami berlari mengiring Yesus sampai tujuan akhir, sampai di kota abadi Yerusalem yang baru turun dari surga,
Di sanalah menjadi hunian kami selamanya. Itulah pengikutan kami di bumi ini kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Roh Kudus tidak meninggalkan kami. Roh Kudus tetap ada di dalam hidup kami. Roh Kuduslah ini yang memampukan kami untuk senantiasa menjadi orang yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu hari ini sampai selamanya. Tuhan yang diagungkan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirman Tuhan, kami mendengarkan, menyiapkan hati kami. Haleluya. Amin. Sama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita ada di Yosua pasal 21. Ayat yang ke-43 sampai 45. Kitab Yosua pasal yang ke-43 sampai 45. Ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Ya. Yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Ya. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ya. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan Ya. ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ya. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Ya. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, Ya. tidak ada yang tidak terpenuhi. Nah. Semuanya terpenuhi. Kita berhenti di ayat 45 ini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Ya. Kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terjadi. Jadi Tuhan ini adalah Tuhan yang menggenapkan janji-janjinya. Kalau ini kepada bangsa Israel, namun untuk kita yang percaya kepada Tuhan, yang kemudian diangkat oleh Roh itu dan kita menyebut Dia Bapa Allah, kita pun yang mengikuti jejak Abraham sebagai orang beriman, kitalah juga yang disebut anak-anak Israel rohani. Jadi kita mesti berjaga-jaga, jangan sampai kita ditebang, dipotong, karena kita tidak tetap melekat dengan iman. Ya, kalau kita menjadi seperti Abraham, mengikuti jejaknya, beriman, maka kita disebut orang-orang Israel secara rohani. Ya, dan kita pun seperti bangsa Israel dijanjikan keamanan. Ya, Tuhan memberikan keamanan kepada kita dan juga diberikan segala janji Tuhan. Ya, dikatakan tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Itulah sebabnya tema kita hari ini adalah janji Tuhan. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Itu janji Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi, ya. Tetapi yang harus kita lakukan yang terpenting adalah Yosua pasal 22 ayat yang ke-5. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, jadi setiap kata yang dijanjikan Tuhan kepada kita tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Asal ayat 5 ini mengatakan lakukan dengan setia perintah ya dan hukum yang diperintahkan kepada kita. Ya. Dan ya ini apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Ya ini mengasihi Tuhan Allahmu menurut jalan yang ditunjukkan
tetap mengikuti perintahnya, berpaut. Jadi hanya mengikuti perintahnya, berpaut itu melekat dengan Tuhan, ya, dan tidak mau dilepaskan, ya, seperti Rut tidak mau dilepaskan dari Allahnya Naomi, walaupun Rut ini bangsa kafir, ya, orang Moab, tapi dia kemudian berpaut dengan Allahnya Naomi. Jadi kemudian Rut ini dianggap seperti Israel yang rohani, sama seperti kita. Mari kita berpaut, ya, dikatakan berpaut kepada Tuhan, mengikuti perintahnya, berbakti, beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Segenap hati, bukan hanya menghadiri ibadah, tapi ibadah dengan segenap hati. Bukan hanya melayani, tapi melayani dengan hormat dan takut akan Tuhan dengan segenap hati. Maka kata Tuhan, segala janji yang dijanjikan Tuhan, semuanya itu dipenuhi. Luar biasa kan dalam hidup kita ini. Oleh karena itu mari, kalau kita mau mengalami itu, mari kita setia. Dengan setia mengikuti Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Kita ada di akhir zaman, zaman yang akhir. Saya sering dan selalu mengingatkan jemaat Tuhan, kita berada di zaman akhir. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi sangat dekat. Kita sedang mengalami bersama dunia ini tenggelam. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginan. Jadi kita tidak dianjurkan Tuhan untuk mencari dunia, mengasihi dunia, tapi kita dianjurkan Tuhan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya, kalau itu yang kita lakukan, yang kita buat dalam hidup ini, saya percaya semua janji Tuhan itu untuk kita. Nggak ada satu kata yang tidak untuk kita. Ya, dalam Mazmur 18 ayat 25 sampai 27, mari kita baca. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, Ya, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Tuhan balas kita sesuai dengan kebenaran kita. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melayani, bagaimana kita mendengarkan firman, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Tuhan balas kita seperti apa yang kita buat. Ya, lanjut. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang setia, perhatikan, ya, Tuhan berlaku setia. Terus Terhadap orang yang tidak bercela, engkau Ya. berlaku tidak nah bercela. itu tadi dikatakan Yosua 22 ayat 5. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan, mengikuti terus, ini kesetiaan. Kita dituntut oleh Tuhan kesetiaan. Kalau kita setia, Tuhan juga setia. Dia melaksanakan janjinya, ya, atas hidup kita. Terus Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. kalau kita berlaku suci, Tuhan juga sucikan kita. Terus Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. makanya kita jangan bengkok. Saya lebih suka berbicara terus terang kepada saudara, ya, firman Tuhan, teguran Tuhan, nasihat Tuhan, daripada saya mulutnya lain, hatinya lain. Ya, lebih baik saya menyatakan salah untuk memperbaiki kelakuan. Jadi tidak berbelok-belok, tidak berbengkok-bengkok. Ya, mutar-mutar, tidak. Ya. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau orang berbengkok-bengkok, Tuhan juga bengkok-bengkok. Kalau orang setia, Tuhan juga setia. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Tolong dibaca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Ya. memang bermanfaat untuk mengajar, Ya. untuk menyatakan kesalahan. Nah, jadi tulisan yang kita baca, yang dikhotbahkan, itu untuk menyatakan salah. Karena kita manusia jauh dari sempurna. Nggak ada yang sempurna, belum. Saya belum sempurna. Saudara juga belum sempurna.
tapi kita mau disempurnakan. Lah bagaimana kita mau disempurnakan kalau kita tidak mau mengetahui kesalahan kita? Ya, lanjut. Untuk memperbaiki kelakuan. Bagaimana kita mau disempurnakan kalau kita tidak mau diperbaiki? Yang salah kita perbaiki, kelakuan yang buruk diperbaiki. Terus? Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Tuhan, mendidik orang. Supaya orang hidup dalam kebenaran, mendidik. Memperbaiki kelakuan, menyatakan salah. Karena manusia ini banyak cacat, banyak celahnya. Nah, Tuhan mau jadikan kita sama seperti Dia. Tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa noda. Sempurna seperti Tuhan. Nah, ini proses kesetiaan, proses kerendahan hati terutama, ketaatan. Ya. Kita akan menyembah Tuhan yang setia. Kita menyembah Tuhan yang rendah hati. Kita menyembah Tuhan yang kudus. Kita harus seperti itu. Kalau kita tinggi hati, sombong, kita tidak mungkin menyembah Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita tidak mungkin menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus itu taat sampai mati. Taat sampai mati. Rendah hati, mengosongkan diri, rupa Allah turun ke dunia menjadi manusia. Ya. Lalu kita sombong, tidak cocok. Lalu kita tidak taat, ya tidak cocok. Lalu kita tidak setia, ya tidak cocok. Karena Tuhan itu setia. Ya, menggenapi seluruh janji. Jadi perhatikan firman Tuhan, sekalipun firman itu menyatakan salah kita, kita merendah, oh saya salah Tuhan, saya perlu diperbaiki. Nah kalau orang seperti ini, maka janji Tuhan akan digenapkan dalam hidupnya, semua janji Tuhan. Kalau kita kembali baca Mazmur 18 ayat 31, tolong dibaca. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Janji yang Tuhan berikan kepada kita itu murni. Janji Tuhan itu murni. Terus Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, janji-janji Tuhan itu menjadi perisai, ya, menghadapi apa saja. Janji Tuhan itu menjadi perisai dan tempat perlindungan kita. Di keadaan sekarang ini kita perlu perlindungan. Perlindungan di jalan, perlindungan sementara kita bekerja, perlindungan sementara kita melayani, bahkan sampai saat kita tidur kita perlu perlindungan. Dan Tuhan akan setia melindungi kita. Tuhan setia menggenapi janjinya, ya. Dan Tuhan menggenapkan apa yang Dia janjikan. Sebab Alkitab mengatakan segala firman yang difirmankan Tuhan itu pasti digenapi. Pasti digenapi. Yohanes pasal 18 ayat 9. Segala firman yang difirmankan Allah pasti digenapi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Iya. Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, Ya. tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Nah, ya Tuhan kan, dari semua firman yang dikatakan pasti digenapi. Dan orang yang berlindung pada Tuhan, percaya penggenapan firman mengatakan dia tidak binasa. Ya. Ayat 32 Yohanes 18. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus. Genaplah firman Yesus. Yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan mati. Nah, genaplah firman bahwa Dia mati untuk dosa kita. Tapi Dia tidak mati selamanya. Dia bangkit kembali.
Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan. Dia adalah Allah yang berfirman, yang turun menjelma. Untuk apa? Untuk menebus manusia dari dosa. Ya, dia bukan hanya lahir di kandang Bethlehem, bayi. Tidak. Orang Kristen tidak boleh hanya stop sampai di Natalan. Ya. Tetapi dia sampai nanti mati di kayu salib. Itu Jumat Agung adalah hari terbesar yang harus kita syukuri kalau kita bisa memperingatinya. Karena di atas kayu salib itulah Tuhan berkata, sudah genap. Tergenapilah firman Allah bahwa Ia yang turun ke dunia, lahir dari rahim Maria, tidak oleh inginnya seorang laki-laki dan seorang wanita, tapi dia lahir karena roh Allah. Jadi dia itu Allah sendiri. Ya, dia lahir dan menjadi manusia seperti kita, turut merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita lemah, kita takut, kita cemas, kita khawatir, Dia yang di dalam kita turut merasakan. Itu sebabnya kita tidak boleh mendukacitakan Tuhan. Makanya kita harus setia, berpaut kepada Tuhan. Kalau kita mau mengalami itu, ya, kan manusia ini kadang takut, khawatir, bagaimana nanti hidup saya, bagaimana nanti anak saya, bagaimana. Banyak yang kita khawatirkan, tetapi Tuhan berkata, aku akan menjadikan firman-Ku genap di dalam engkau. Asalkan tadi dikatakan Yosua pasal 22 ayat 5, hanya lakukan dengan setia. Bukan hanya dengan setia dikatakan, hanya lakukanlah dengan sangat setia. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Musa adalah hamba Tuhan, manusia biasa, sama dengan kita. Yosua adalah hamba Tuhan, sama dengan saya. Punya kelemahan, punya kekurangan, punya kesalahan, ya. Dan Musa pun salah ketika dia marah sekali, dia pukul itu batu, di mana Tuhan katakan bicara saja, ya. Tapi Tuhan waktu Musa marah dia pukul itu bisa baca Bilangan 20, mari kita baca. Jadi semua punya kekurangan, tapi firman ini yang menyatakan salah untuk memperbaiki kelakuan kita, ya, dan kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Bilangan pasal 20, ya, ayat yang ketiga, ayat 2 dan ayat 3. Bilangan 20 ayat 2 dan ayat 3. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, ya, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Ya. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, Ya. sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Apa saudara tidak pernah bersungut-sungut? Tidak pernah mengeluh? Semua pernah. Ya, panas kita bersungut-sungut. Ya, terus Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, ya, supaya kami dan ternak kami mati di situ? ya, Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, ya, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, ya, yang bukan tempat menabur, ya, tanpa pohon ara, anggur dan delima, ya, bahkan air minum pun tidak ada? ya, Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, ya, lalu sujud. ya, Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. ya, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul.
Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Katakan kepada bukit batu, ya, supaya diberi air. Katakan. Terus, Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu, ya, bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. ya, ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ya, Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, ya, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu. ya. Tuhan suruh katakan, berkata kepada bukit batu. Ya, terus. Dengan tongkatnya 2 kali, Ya. maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ya, Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ya, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri Ya, karena yang akan kuberikan kepada mereka. Musa karena jengkel dan marah, dia sendiri melanggar. Tuhan suruh bicara pada batu, katakanlah kepada batu, tapi dia pukul. Ya, tidak ada manusia tanpa kelemahan. Musa, Harun, ya, semua manusia ini punya kelemahan, kesalahan. Tapi mereka mau dinyatakan salahnya, mau ditegur oleh Tuhan, mau turun ke bawah. Daud berbuat salah yang hebat, membunuh suaminya orang, mengambil istrinya orang. Ini kejahatan yang luar biasa. Ya. Tapi ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia mau bertobat, dia turun ke bawah, dia memperbaiki. Inilah yang kita butuhkan. Makanya kita mendengar firman yang menyatakan salah kita, memperbaiki kelakuan kita, supaya kita satu waktu ketika semua janji Allah digenapi, kita tampil cemerlang seperti Tuhan, dan kita akan jadi penghuninya kota abadi, dunia dan langit yang baru. Ya, karena di situ manusia semua mau orang percaya yang setia, dan itu akan digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Ya, jadi hidup kita bukannya fokus untuk persoalan di dunia kita, kebutuhan di dunia, tidak. Kebutuhan yang paling pokok adalah kebutuhan kita untuk nanti. Bagaimana kalau dunia sudah selesai? Ya, kebutuhan yang pokok itu. Nah, sekarang kita baca Yohanes 19 ayat 24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Ya, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. ya. Terus Demikianlah hendaknya supaya genaplah genaplah firman yang ada tertulis dalam kitab yang suci. ada tertulis. Bagaimana jubah Tuhan, pakaian Tuhan itu waktu dia mau disalibkan, dilucuti. Lalu mereka mau berebutan. Akhirnya mau dipotong 4 atau dipotong 2. Ya, tidak baik, mari kita undi saja. Diundi siapa yang dapat. Nah, supaya dengan demikian digenapilah janji Tuhan. Jadi setiap kata firman pasti digenapi. Makanya kita harus memperhatikan firman yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Jangan kita hanya ibadah tapi tidak memperhatikan firman. Makanya tadi dibilang beribadah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan hanya asal-asalan kita datang, kita melayani, ya, tidak merasakan apa-apa, datang pulang tidak ada apa-apanya, tidak merubah hidup. Ya. Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Supaya genaplah
Jadi artinya janji Tuhan pasti tergenapi. Apa yang Tuhan janjikan pada gerejanya, pada kita akan tergenapi. Sebab genaplah firman, genaplah firman, genaplah, digenapi. Dari semua yang dijanjikan, dikatakan tidak ada yang tidak digenapi. Tuhan kita itu luar biasa. Ya, Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya Ya, akan dilakukan Tuhan di atas bumi, apa yang Dia sudah katakan itu dilakukan. sempurna dan segera. Sempurna digenapkan oleh Tuhan. Kita manusia, kata-kata kita kadang-kadang tidak bisa dipegang. Coba kalau kita janji nikah. Itu janji nikah bukan main-main. Kalau saya memberkati pernikahan yang pengantin pria berjanji, pengantin perempuan pun berjanji. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan. Jadi kalau mau menikah, tidak boleh sembarang menikah. Ya, dulu kita belum bertobat, sembarang menikah. Siapa saja yang kita suka, sekarang sudah bertobat, jangan. Sudah percaya Tuhan, jangan sembarang nikah. Ya, kalau tidak kemurahan Tuhan, kalau orang sembarang nikah, patah di tengah jalan. Iya, dan itu sangat menyusahkan. Tidak ada yang lebih menderita daripada satu pernikahan yang susah, yang tidak cocok. Istrinya tidak bertobat atau suaminya tidak bertobat. Ini sangat menderita. Dan itu diderita anak-anak. Sama. Tapi anak-anak akan bahagia melihat orang tuanya itu cocok, menjadi teladan. Ya, tidak mudah menikah. Jadi orang muda berhati-hati ya. Jaga hidupmu, apalagi gadis-gadis. Aku milik Tuhan. Dibeli dengan darah, bukan milik kamu. Tidak boleh sembarang menjamah sebelum waktunya tiba. Itu membahagiakan. Membahagiakan. Itu akan terus terkenang sampai kapanpun. Ya, jadi cari pasangan hidup, sembahyang baik-baik. Berdoa baik-baik. Kalau tidak, itu yang menjadikan kita menderita. Ya. Allah berjanji, Allah setia. Suami berjanji, istri berjanji harus setia. Digenapi ini janji pernikahan. Ya, seringkali saya menyaksikan orang yang mengasihi Tuhan dalam pemberkatan nikah itu hancur hati, menangis. Kasihnya Tuhan utuh. Yang perempuan masih utuh, yang laki-laki juga masih utuh. Kalau yang seperti ini pemberkatan nikahnya good. Tapi kalau sudah tidak utuh, inilah seringkali jadi polemik, susah, itu masalah. Kita banyak kali harus sujud menyembah Tuhan. Mohon Tuhan memberikan pengampunan. Dan mulai melayani Tuhan dengan baik, dengan setia. Ya, kalau janji Tuhan digenapi, kita yang berjanji manusia harus belajar seperti Tuhan. Laki-laki harus menggenapi janjinya dalam pernikahan itu, dan perempuan juga, pengantin perempuan sama. Ya, itu nanti menguduskan anak-anak kita. Anak-anak yang lahir itu juga dikuduskan. Anak-anak yang kudus. Ya, anak-anak yang beriman. Ya, Yesaya 10 ayat 20 sampai 22. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub Ya,
tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, Ya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Ya. Allah Israel, Ya. dan tetap setia. tetap setia. Terus, Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. ya, Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, Ya. namun hanya sisanya akan kembali. ini kan sisa sedikit bangsa Israel yang diselamatkan. Ini pasti dikenapi. Ya. Dibaca lagi. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan Ya. dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti Ya. akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Ya. Tuhan semesta alam. Itu artinya firman yang diucapkan Tuhan itu digenapi nanti. Ya, tergenapi. Jadi kita ini bersyukur saudara, ketika kita rajin beribadah, pada kesempatan ibadah kita memuji, menyembah Tuhan. Tapi pada kesempatan itu kita bisa dengar firman, kita diajari oleh Tuhan. Apa yang baik, apa yang berguna. Makanya berbahagia kalau orang suami istri sama-sama sudah dengar firman, duduk sama-sama. Dengan demikian mereka tumbuh. Mereka juga tumbuh dengan iman, karena orang yang mendengar firman pasti imannya tumbuh. Iya toh? Orang yang mendengar firman imannya tumbuh. Jadi kalau kita jarang ke gereja, suami saja maju, istri tidak. Istri tidak beriman. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman oleh Kristus. firman Kristus. Yesaya pasal yang ke-44 ayat 26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Nah, Tuhan yang meneguhkan perkataan hamba-hamba Tuhan, yang mengajari dengan benar. Dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberikan utusan-utusanku. Iya, Tuhan yang menggenapkan, melaksanakan keputusan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Terus, Yang berkata tentang Yerusalem, ya, baiklah ia didiami. sekian, terima kasih. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Ya. Firmanmu tidak akan kulupakan. Nah, jadi jangan masuk gereja, jangan pergi ke tempat ibadah, dengar firman, baru firman itu dilupakan. Cuma duduk tapi tidak memperhatikan dengan baik, tidak mencatat. Saya juga dulu catat. Jadi ada buku saya spesial, catat khotbah pendeta saya, khotbah gembala saya catat. Sewaktu-waktu saya pulang saya baca lagi. Namanya itu makan ulang. Ya. Itu rahasianya keberhasilan kita secara rohani. Sekarang orang sekolah kalau cuma sampai di sekolah duduk, diam, sudah catat, bicara. Pulang tidak catat, tidak belajar, mana bisa. Ya lah. Ada namanya apa kalau sekolah? Ada namanya apa? PR. Ada PR. Kalau guru kita bicara, kita tidak catat, kita lupa nanti. Demikian juga kita tidak catat firman, nanti sini keluar. Firman Tuhan bukan untuk dilupakan. Kalau itu yang kita lakukan, segala janji yang diucapkan Tuhan pasti digenapi. Tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Sikap kita, cara kita mendengar. Lukas mengatakan, perhatikan cara kamu mendengar. Lukas 8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, perhatikan cara kita mendengar. Terus,
Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kalau engkau bisa menangkap firman Tuhan, isi hati Tuhan, dan mencatat di hatimu, dan mencatat di catatanmu untuk diulangi, maka Tuhan akan tambahkan. Engkau hidup dalam plus, bukan minus. Minus rohani pasti minus ekonomi. Ya, terus. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Itu kan, kalau kau tidak punya itu firman, diambil apa yang kau merasakan ada. Makanya perhatikan cara mendengar. Catat di hatimu, Roh Kudus tolong saya. Kita ini orang gereja Tuhan, orang percaya Tuhan, kita bergantung pada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kita menangkap isi hati Tuhan, mencatat di hati, mencatat, digaris bawahi. Kalau perlu itu Alkitab penuh dengan stabilo, diperhatikan, dibaca. Ya. Ayat 21, Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ya, melakukannya. Firman untuk dilakukan, bukan cuma didengar. Ya, firman untuk ditaati. Ya. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apa kebahagiaan saya setelah capek kerja? Ya, kadang-kadang saya sudah lelah sekali dari pagi, tidak istirahat. Walaupun usia saya waktu itu masih muda. Ya, lelah. Tuh mau gereja lelah. Sudah duduk mau lelah, sudah nyanyi memuji Tuhan lelah, duduk. Tapi saya berdoa dalam hati saya, Roh Kudus tolong saya. Saya lelah, tolong saya supaya tidak ada firman yang terbuang. Sementara hamba Tuhan menyampaikan firman, saya jadi segar. Tidak ngantuk, tidak lelah, bersemangat, saya catat. Ya. Dan akhirnya menyegarkan. Firman itu melegakan kita, menyegarkan jiwa kita. Itu makan. Ya, kalau kita firman Tuhan kita dengar sementara makan rohani, segar. Nah cuma duduk. Apalagi saya lihat banyak orang. Ya, kalau orang belum lahir baru, belum ada rasa lapar dan haus kepada kebenaran, makanya Tuhan bilang, barang siapa haus akan kebenaran, ia dipuaskan. Haus, rasa butuh. Kalau orang cuma hadir di gereja tidak rasa butuh, aduh dia paling bosan. Saya mengalami itu, mengalami 3 bulan saya masuk di gereja saya dulu, di mana saya akhirnya bertobat. Itu saya cuma menyenangkan advokat, penasihat hukum. Karena penasihat hukum saya di gereja itu aktivis. Ya, mereka pelayang, pemimpin pujian. Jadi supaya ambil hatinya, dia bela saya dengan baik, dia atur perkara saya dengan baik. Saya bilang saya mau masuk di gerejamu, coba. Sampai di situ akal saya. Masuk gerejamu ya, dia juga kaget loh. Kan kamu punya gereja. Iya, saya mau masuk di gerejamu. Coba. Ya saya duduk 3 bulan. Apalagi pendalaman Alkitab. Waduh, ngantuknya luar biasa. Ya. Kitab Wahyu lagi. Waduh. Khotbahnya lama lagi. Waduh, tidak ada 1 jam, tidak ada 45 menit. Iya, lama sekali, 1-2 jam. Sampai kita ini sudah ngantuk sekali. Apa ini? Tidak
nggak berhenti-berhenti ini pendeta ini khotbah. Ngomong saya begitu. Tiba-tiba satu waktu saya bilang sama pengacara saya, hari Minggu saya masuk gerejamu. Dia kaget lagi, hari Minggu. Iya. Saya bilang, saya masuk hari Minggu ya. Saya masuk. Oh, saya masuk hari Minggu 1 kali, 2 kali. Tiba-tiba satu waktu saya dengar firman. Seperti Tuhan membuka mata saya, selama ini saya buta. Inilah keadaan saya manusia berdosa. Habis hancur hati saya, menangis. Mau tahan menangis. Hancur hati saya. Itu firman mencelikkan mata rohani kita. Sehingga kita bisa lihat keadaan kita. Ternyata saya manusia berdosa, Tuhan. Saya hancur hati. Itulah kelahiran baru saya dalam Kristus. Sejak itu firman Tuhan menjadi kerinduan saya. Itu kalau orang sudah lahir baru, dia merindukan itu firman. Seperti bayi yang baru lahir selalu ingin susu, minum susu yang murni, susu. Kalau sudah lebih dewasa, waduh, makan segala macam. Luar biasa laparnya. Ya, coba baca Matius 5. Nah, Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Iyalah. karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar ke gereja, persekutuan, ibadah, kalau dia lapar mau mendengar, apa ya Tuhan, apa ya yang jadi kebutuhan saya, apa ya Tuhan mau berfirman, silakan Tuhan. Dia akan berbahagia sehingga pulang penuh sukacita, bukan protes. Firman itu mengubah hidupnya. Puji Tuhan. Ya, makanya jangan datang sendiri. Panggil istrimu, panggil suamimu, panggil anakmu. Lah itu yang saya lakukan. Ya. Jadi istri, oh tahu, dia juga dengar. Tidak usah suami terangkan udah mau dengar. Kalau orang istri belum lahir baru. Demikian sebaliknya. Ya. Coba saudara catat. Coba kalau kita kuliah, catat tuh tidak dosen ngomong. Catat. Kalau tidak catat lupa. Apalagi kalau tidak dipelajari, tidak dibaca ulang. Masalah saya selesai. Nggak ada apa-apanya. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ya. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Ya. Yesus Kristus sebagai Raja. Ya. Tetapi kami adalah saksi mata dari Ya. kebesarannya. Petrus bilang dia bersaksi. Petrus ini tidak hanya menyampaikan firman. Dia tidak hanya berkhotbah, tapi dia bersaksi. Saya ini saksi mata dari kemuliaan yang saya lihat dari Tuhan. Seperti tadi saya bersaksi bagaimana saya lahir baru dengan belum lahir baru. Pura-pura masuk di gereja. Siapa yang suruh saya berpura-pura? Pokoknya itu digiring Tuhan tanpa sengaja. Sampai saya tahu. Ya, tolong dibaca lagi terus. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Iya, waktu di bukit itu Tuhan dimuliakan. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia, Ya. yang mengatakan, Ya. inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu itu ada Elia, waktu itu ada Musa di samping. Tuhan di atas bukit berubah, wajahnya berubah bersinar. Petrus di situ saksikan, 3 murid menyaksikan. Aduh senangnya, sampai Petrus bilang, aku akan membangunkan 1 kemah untuk Elia, 1 kemah untuk Musa, 1 kemah.
Tapi Petrus bicara tidak ngerti. Tiba-tiba datang Allah. Wah, dia kaget, takut. Ketika dia buka mata, sisa Yesus sendiri. Nabi-nabinya akan lalu. Tidak ada orang bisa terlalu membesarkan seorang nabi. Menghormati silakan. Itu wajib. Menghormati seorang hamba Tuhan yang mengajar, yang menuntun kita. Tapi tidak dikultus individukan. Yang disembah Yesus. Musa hilang, Elia hilang. Hanya ada Yesus. Itu yang disaksikan. Memperhatikan firman yang dinubuatkan. Akan terjadi apa dengan dunia ini? Akan terjadi apa nanti? Perhatikan itu. Bukan sambil lalu saja. Tidak. Sungguh. Di mana kami ini beristirahat? Di mana kami ini menikmati memulihkan kecapean kami dengan firman. Kalau saya bawa anak-anak pergi jalan-jalan kemana-mana itu capek. Anaknya capek, kita juga capek. Tapi kalau mereka duduk dengar firman, kita jadi segar. Itu perbedaannya. Apa yang Petrus pernah saksikan Tuhan dalam kemuliaan, dia ceritakan. Kita dengar sekarang. Saya bicara tentang kesaksian saya dengan firman itu. Ya. Dan digenapi janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Ya. Bukan berarti tidak ada persoalan, tidak perlu kerja, mesti ada. Tapi firman itu menjadi kekuatan. Firman itu menopang. Janji Tuhan itu murni. Ya. Tolong dibaca lagi. Suara itu kami dengar datang dari surga. Suara itu kami dengar datang dari surga. Apa katanya? Ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Iya. Terus? Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Iya, jadi nabi-nabi menyampaikan kita diteguhkan. Ya, Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Lebih teliti apa yang kita sudah dengar. Tadi itu saya bilang dicatat, dipelajari, dibaca ulang. Terus supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Supaya jangan hanyut dengan arusnya dunia. Terus sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Iya. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Iya. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ya. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Ya. Dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Itu sebabnya Maria dan Marta beda. Marta sibuk, memang melayani, tapi sibuk di dapur. Bikin kue, bikin segala macam. Ya. Ada lalampa, ada cucur, ada waji. Ya, ada apa lagi kalau Natalan? Banyak kan? Inti yang penting memperingati hari Natal, kelahiran Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah datang untuk menebus saya. Saya harus jadi orang Kristen yang sungguh, pengikut Tuhan yang sungguh, bukan separuh-separuh, melayani separuh-separuh. Ya. Nah, Maria itu dengar firman, duduk di ujung kaki Tuhan. Marta sibuk, sampai Marta keluar sudah keringatan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan suruh itu adik saya itu atau kakaknya, saudara saya itu kok duduk-duduk saja di situ, ngapain dia? Nah, Tuhan tegur Marta, 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 engkau khawatir dan susah dengan banyak perkara. Itu dunia, itu kesibukan. Saudara di kantor di mana saja kan saya pernah alami.
Kita khawatir dan susah dengan banyak perkara. Tapi ada satu bagian yang terbaik. Itu dipilih Maria. Duduk di ujung kakiku. Dengar firman. Tidak selalu ada kesempatan dengar firman. Amos 8 menubuatkan nanti tidak ada firman. Firman sudah diambil dari bumi. Orang akan ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada firman lagi. Sekarang waktunya firman dibukakan. Firman itu mengingatkan kita. Firman itu digenapkan. Kenapa kita tidak cari firman? Toh kalau kita duduk di rumah, apa yang kita buat? Cuma main HP. Ya, orang kerja saya yang saya pernah saksikan itu, untung zaman itu belum ada HP. Jadi kalau dia sudah selesai kerja, apa yang dia pakai? Dia baca Alkitab. Dia masuk di kamarnya, dia baca Alkitab. Kita boleh memandang rendah dia, cuma pembantu. Kita cuma bisa meremehkan dia. Wajahnya, bentuk tubuhnya tidak bagus. Tapi dia penuh firman. Habis kerja, dia naik ke atas, ambil Alkitab, sudah duduk baca. Dia meninggal dunia, dia juga minta dibacakan ayat, langsung doa, langsung pergi. Coba. Ini firman. Maria duduk, ambil bagian yang terbaik, yang tidak bisa diambil daripadanya. Itu firman. Apa toh yang membuat Elia itu bisa jalan 40 hari 40 malam? Elia dalam keadaan putus asa, mau dibunuh. Aduh, dia patut semangat. Biarlah aku mati Tuhan. Tidak mau mati di tangannya perempuan Isabel. Mati aku, Tuhan yang membuat aku mati. Tapi apa Elia dibuat mati? Tidak. Tuhan mengutus malaikat. Bawa apa? Roti dan air dalam kendi. Ayo bangun Elia, makan, perjalanan masih panjang. Oleh kekuatan makanan itu, roti itu, ya, yang saya katakan itu firman Allah, dia berjalan 40 hari 40 malam. Mari baca. 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ya, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, ya, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, ya, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. ya, Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. ya. Dan setelah sampai ke Bersyeba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, Ya. lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Ya, terus. Kemudian ia ingin mati, katanya. Aduh, cabutlah nyawaku Tuhan. Terus. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ya. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini namanya orang stres. Putus asa. Bingung. Ya, terus. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Ya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Ya. bangunlah, Bangun. makanlah. Makan. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar Nah, roti bakar. Terus. dan sebuah kendi berisi air. Inilah roti bakar, makan. Terus. Lalu ia makan dan minum, Ya. kemudian berbaring pula. Ya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, Ya. bangunlah, Bangun. makanlah, Makan. sebab kalau tidak, perjalananmu nanti Perjalanan masih jauh. terlalu jauh bagimu. Saudara, terus. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Ya. Dan oleh kekuatan makanan itu,
ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Apa yang membuat kita kuat menghadapi stres? Ya, banyak keputusasaan di zaman sekarang, kesulitan, ekonomi susah, pekerjaan susah. Roti bakar, air dalam kendi. Roti bakar itu kalau dimakan krek-krek, bunyi keras. Itu firman Tuhan yang keras, krek-krek kita makan. Itu yang menyatakan salah kita, memperbaiki kelakuan. Itu yang membuat kekuatan yang baru. Air itu gambaran daripada Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus, inilah kekuatan gereja. Sehingga berjalan 40 hari 40 malam Elia sampai di gunung Horeb, sampai ke tujuan. Untuk sampai ke langit dan bumi yang baru, sampai di Yerusalem baru, gereja Tuhan membutuhkan firman Allah, bukan yang biasa-biasa. Yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, firman yang padat, yang keras, yang mendewasakan kita. Baru kita bisa sampai. Betapa senangnya saya duduk walaupun capek waktu itu. Pagi tadi ada stres sedikit. Waktu saya masih berdagang, ada orang tidak bayar. Ya, tidak bayar bukan sedikit. Udah saya kirim barangnya 5.000 bantal terigu itu, saya kirim ke Sulawesi Tengah. Nggak dibayar. Coba, uangnya banyak waktu itu. Nggak stres. Stres. Tapi ketika duduk dengar firman, firman itu menyegarkan. Sehingga aku sampai hari ini sudah di usia yang Tuhan berkenankan. Ya, sudah termasuk orang yang usia lanjut. Walaupun ini merosot. Ada lagunya dulu. Walaupun tubuh jasmaniku semakin merosot, semakin hancur, tapi aku dibaharui dari hari ke hari. Oleh apa? Oleh firman. Itu ada lagunya dulu. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, ya, tapi aku dibaharui. Apa yang membaharui? Firman. Firman itu membaharui. Jadi saya asik duduk. Habis itu kita menyembah, hancur hati. Nggak ada yang mau buru-buru pulang. Nggak ada. Nggak ada yang protes-protes. Coba. Bangun, makan kedua kali. Itu makan apa? Makan 2 kali itu. Makan pulang, belajar lagi. Oh, dibaca tadi. Oh, ini firman yang menguatkan saya. Kalau kita seperti itu dikatakan tadi, ya, yang dari awal, maka dikatakan, maka tidak ada janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Sungguh kita akan mengalami. Ya, kita akhiri firman Tuhan Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, Ya, tidak ada yang tidak dipenuhi. dari semua yang dijanjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Saya ingin bacakan Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengetahuan atau berpengalaman. Taurat titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.
Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, ya, adil semuanya. Bahkan Taurat Tuhan itu dikatakan ayat 11 dari Mazmur 19, lebih indah daripada emas. Bahkan emas daripada banyak emas tua, wah, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Apa upahnya? Tidak ada janji Tuhan buat dia yang tidak digenapi. Katakan amin. Mau begitu? Mau menganggap titah Tuhan lebih dari segalanya? Seperti Maria, itu bagian yang terbaik. Ya, Tuhan menolong kita ya. Bawa suamimu, bawa istrimu, bawa anakmu. Nggak ada yang rugi. Tuhan semua berkati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Lagu ini adalah pengalaman seorang yang mengaransemen lagu ini. Dia mengalami itu dalam hidup. Kita semua makin hari makin tua, makin hancur. Tapi kalau Tuhan membaharui kita tetap bersemangat. Bencana hidup kami makin rapuh, akan hancur. Tapi firman yang membaharui kami, itu yang menguatkan kami. Seringkali kami putus asa, seperti Elia. Yang putus asa, dia minta mati. Namun tak sendiri. Haleluya, haleluya. Kami dihempaskan, tapi tidak binasa. Tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Kita siapkan makan perjamuan suci. Di dunia kita tertindas, tubuh kita makin rapuh, tapi firman itu membaharui. Habis akal, namun tak putus asa. Kami aniaya, Namun tak sendiri. kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, Dari hari ke hari, Dia membaharuiku. Itu sebabnya bencana tanah liat ini harus diisi harta. Harta dari surga. Itulah firman Allah. Itu bagian terbaik yang tidak bisa diambil. Itu yang membaharui kita sampai kita sempurna seperti Dia. Mari kita angkat itu roti. Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku.
Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus. Mari kita aminkan makan dalam nama Yesus. Tuhan itu baik. Dia menolong. Dia memberikan firman. Itu lebih daripada ribuan keping emas. Dia menguatkan. Angkat itu cawan anggur. Sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan dan minum dari roti dan anggur ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Jawaban yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Walaupun tubuh jasmani, walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Ramasyakarabaya. Kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Ramasa, Ramaya Ramasa. Oh Ramasa, Ramaya Ramasa, Karamasa, Karamona, Ramasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dunia banyak aniaya, di dunia banyak percobaan, banyak kesulitan. Terima kasih Tuhan. Namun tak binasa, walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur. Dunia akan hancur, tubuh kami hancur, fana. Tapi firman-Mu itu yang tersimpan dalam bencana tanah liat ini yang membaharui hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tangan saudara, katakan walaupun tubuh jasmani namun tiada terjadi. Walau habis akal, habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Katakan dari hari ke hari, hari ke hari
Dia memeliharaku. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus berkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.